Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu memakai masker dan jaga kebersihan ya Ananda. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan mengenal manajerial keuangan. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengelolaan kebijakan keuangan. Nah, apa sih kebijakan pengelolaan keuangan itu? Nah, Anda semuanya bahwa kebijakan pengelolaan keuangan ini terdiri dari dua kata kunci ya, yaitu yang pertama kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam dasar pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang menjadi cita-cita dan tujuan yang harus dipedomani dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Nah, kebijakan ini adalah sebuah peraturan yang bersifat mengikat. Nah, selanjutnya yaitu keuangan. Nah, keuangan ini adalah seni dan ilmu dalam mengelola uang. Jadi, pengelolaan keuangan adalah aktivitas yang memperoleh sumber pendanaan dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Nah, selanjutnya yaitu bidang utama keuangan. Nah, ada dua bidang utama keuangan, yaitu yang pertama, pelayanan keuangan. Nah, pelayanan keuangan ini merupakan pelayanan semua organisasi yang membutuhkan bantuan perancangan program keuangan dan memberi nasihat kepada pemilik dan pemimpin organisasi di bidang keuangan. Nah, yang kedua yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini adalah merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kebutuhan serta penggunaan modal atau kapital dalam sebuah organisasi, terutama dalam organisasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu organisasi pengelolaan keuangan. Nah, tentunya Ananda semuanya tidak asing lagi dengan kata organisasi. Nah, organisasi ini merupakan sekumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam sebuah perusahaan tentunya membutuhkan yang namanya organisasi pengelolaan keuangan. Nah, di dalam sebuah perusahaan, organisasi pengelolaan keuangan ini dipimpin oleh kepala keuangan. Yang mana kepala keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu atau dibantu menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bendahara. Nah, bendahara ini bertanggung jawab pada bidang-bidang yang berhubungan dengan manajemen keuangan seperti investasi, anggaran modal dan pengelolaan dana pensiun, pendanaan hubungan dengan bank komersial, bank investasi, penanaman modal, serta pembagian dividen. Nah, selanjutnya yaitu controller. Nah, controller ini berkaitan dengan akuntansi, yang mana sistem akuntansi ini ditujukan controller kepada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini melakukan perhitungan akuntansi biaya, anggaran, dan peramalan. Sedangkan pihak eksternal, laporan dibuat untuk kepentingan perhitungan pajak, bursa efek, dan sekuritas, serta pemegang saham. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi mengenal manajerial keuangan. Nah, yang pertama kita bahas dulu manajerial keuangan. Nah, manajerial keuangan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola keuangan atau aktivitas pemilik beserta manajemennya untuk mendapatkan sumber modal yang semurah-murahnya namun menggunakannya seefektif dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Nah, Ananda semuanya, orang yang melakukan manajerial keuangan ini disebut dengan manajer keuangan. Yang mana manajer keuangan ini bertugas untuk yang pertama memaksimalkan laba, yang kedua memaksimalkan kekayaan, yang ketiga menjaga kekayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajerial keuangan. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut pandang organisasi. Nah, berdasarkan sudut pandang organisasi ini, manajerial keuangan berfungsi untuk menyajikan sumber dan penggunaan dana. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan hubungannya dengan ilmu ekonomi. Nah, berdasarkan hubungannya dengan ilmu ekonomi ini berfungsi untuk menyajikan penggunaan dana secara efisien dan output yang optimal.
Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan hubungannya dengan ilmu akuntansi. Nah, berdasarkan dengan hubungannya dengan ilmu akuntansi ini, manajerial keuangan berfungsi untuk menganalisis laporan akuntansi dari berbagai sudut pandang antara likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan aktivitas-aktivitas kunci manajerial keuangan. Nah, ada kegiatan kunci manajemen keuangan, yaitu yang pertama menyajikan analisis keuangan dan perencanaan, yang kedua membuat keputusan-keputusan investasi, yang ketiga membuat keputusan-keputusan pembiayaan. Nah, yang kelima yaitu peranan manajemen keuangan dalam mengelola kualitas total. Nah, hal ini berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Selanjutnya, tujuan manajerial keuangan. Nah, ada beberapa tujuan manajerial keuangan ini, yang mana tujuan manajerial keuangan ini tergantung pada si manajer atau tujuan yang ingin dicapai oleh di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa tujuan manajerial keuangan, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua menghindari kesulitan keuangan dengan kepailitan, yang ketiga mengalahkan persaingan, yang keempat memaksimalkan penjualan dan pangsa pasar, yang kelima yaitu meminimalkan biaya, yang keenam memaksimalkan keuntungan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mempertahankan pertumbuhan keuntungan yang stabil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran komprehensif manajemen keuangan. Nah, di sini ada 3 aktivitas yang dilakukan dalam manajemen keuangan menurut Dewi Untari, yaitu yang pertama aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas pembiayaan ini adalah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal untuk membiayai kegiatan bisnis. Nah, dalam aktivitas pembiayaan ini modalnya didapatkan dari 2 sumber, yaitu yang pertama sumber internal dan sumber eksternal. Nah, modal yang didapat dari sumber internal ini adalah modal yang didapat dari pihak di dalam organisasi tersebut. Contohnya, modal yang berasal dari laba ditahan, yang kedua penyusunan amortisasi dan depresi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu modal yang bersumber dari pihak eksternal. Nah, modal yang bersumber dari sumber eksternal ini adalah modal yang berasal dari pihak di luar perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya modal pemilik atau modal sendiri atau modal saham atau utang, yang mana utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini merupakan kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas bisnis. Nah, aktivitas bisnis ini merupakan kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa dan efisien biaya yang akan memberikan laba. Oke Ananda, sekian penjelasan materi dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.